Sustahenuk, NIM 22190033, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi dari Universitas Kristen Arta Wacana. Baik, saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengasuh mata kuliah akuntansi sektor publik. Baik, di slide berikut ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sektor publik. Nah, akuntansi sektor publik adalah disiplin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan entitas publik termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu regulasi publik. Nah, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah politik, yayasan, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui apa itu regulasi publik, kita harus mengetahui juga standar akuntansi sektor publik apa saja yang telah ada di Indonesia. Nah, ada 4. Yang pertama, standar akuntansi pemerintah atau disingkat dengan SAP. Yang kedua, pernyataan standar akuntansi pemerintah, PSAP. Dan ketiga, standar profesional akuntan publik, SPAP. Dan yang keempat, standar pemeriksaan keuangan negara, SPKN. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis atau swasta. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, tujuan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan meningkatkan transparansi. Sedangkan akuntansi bisnis atau swasta fokus pada memaksimalkan keuntungan bagi pemilik atau investor. Yang kedua, peraturan. Akuntansi sektor publik diatur oleh standar khusus seperti IPSASI, sedangkan akuntansi bisnis mengikuti prinsip akuntansi umum yang lebih fleksibel. Yang berikut, sumber dana. Sektor publik yang mengelola dana dari pajak dan hibah, sedangkan sektor swasta bergantung pada pendapatan dari penjualan produk dan jasa. Baik, di slide berikutnya ini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik di sini menguraikan bahwa dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi di sektor publik meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan audit, dan pertanggungjawaban. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik. Baik, kita masuk pada kasus yang pertama, yaitu di sini saya akan membahas tentang posisi regulasi keuangan dalam permasalahan yang terkait dalam artikel ini dengan judul UU Keuangan Negara dan soal kebocoran. Nah, di sini posisi regulasinya itu yang pertama, penguatan pengawasan, di mana kita memperketat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara untuk mencegah penyimpangan dan kebocoran data seperti yang diungkap oleh BPK. Berikut perlindungan data. Mengimplementasikan RUU Perlindungan Pribadi untuk melindungi informasi sensitif masyarakat dari kebocoran. Berikut evaluasi sistem keamanan. Mengkaji dan memperbaiki celah sistem keamanan siber, terutama dalam integritas sistem digital Kemenkeu. Berikut pertanggungjawaban individu. Memastikan bahwa setiap pejabat yang mengelola uang negara bertanggung jawab secara pribadi atas pengelolaan tersebut. Soal kedua tentang kasus ini yaitu tentang bagaimana regulasi keuangan harus disusun dengan berbagai permasalahan lapangan seperti dalam artikel ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan posisi regulasi keuangan dalam konteks kebocoran keuangan negara sangatlah penting. Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menekankan tanggung jawab individu yang mengelola uang negara seperti bendahara untuk mencegah kebocoran. BPK berharap UU ini dapat meminimalkan kebocoran dengan menetapkan pertanggungjawaban yang jelas. Kita masuk ke
studi yang kedua yaitu tentang pemeriksaan BPK Lemhanas wajar tanpa pengecualian. Ya, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan intisari dari artikel ini, yaitu menurut saya kesimpulan dari artikel ini yaitu Badan Pemeriksa Keuangan BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP. SPKN memberikan pedoman yang jelas untuk pelaksanaan pemeriksaan, memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku dengan mengikuti SPKN. BPK dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini mendukung tata kelola yang baik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di soal yang kedua itu, apa peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemeriksaan BPK? Nah, peran penting bagi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Berikut manfaatnya, yaitu dengan mengikuti standar pemeriksaan keuangan negara SPKN, BPK dapat melakukan pemeriksaan yang objektif dan sistematis, mengidentifikasi ketidakpatuhan, serta memberikan opini yang tepat mengenai kewajaran laporan keuangan. Standar ini juga membantu BPK dalam menilai kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintah SAP, yang penting untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Baik, kita masuk ke studi kasus yang ketiga. Banyak BUMN terjerat masalah keuangan. Di sini saya akan menjelaskan persoalan artikel ini, khususnya yang terkait antara pengelolaan keuangan di organisasi publik dan swasta. Kemudian bagaimana dengan yang terjadi di perusahaan swasta. Artikel ini mengenai masalah keuangan BUMN menyoroti perbedaan pengelolaan keuangan antara sektor publik dan swasta. Sektor publik seperti BUMN sering terjebak dalam keputusan yang dipengaruhi oleh faktor politik dan anggaran yang ketat. Sementara sektor swasta lebih bebas beroperasi berdasarkan mekanisme pasar untuk mencapai keuntungan. Keterbatasan anggaran dan akuntabilitas kepada masyarakat juga menjadi tantangan utama bagi BUMN dalam perusahaan swasta. Fokusnya adalah pada efisiensi dan laba, yang memungkinkan mereka untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar. Berikut di sini disuruh menguraikan hasil analisis laba dengan berbagai argumentasi logis. Terhadap 32 BUMN ini menunjukkan adanya kasus BUMN yang merugi, terindikasi kasus korupsi, dan kredit macet. Hal ini terungkap setelah diperiksa oleh BPK, di mana ada beberapa BUMN dengan keuangan yang tidak wajar tanpa pengecualian. Namun sekarang perusahaan BUMN kurang transparan daripada perusahaan swasta, maka hal itulah yang menyebabkan seringnya terjadi masalah keuangan. Tentu terjadinya masalah keuangan pada BUMN karena hasil dari audit terhadap 32 BUMN. Baik, kita masuk ke kasus terakhir, yaitu tentang perlunya transparansi keuangan parpol. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini. Artikel ini berfokus pada bagaimana mewujudkan tata kelola partai politik yang baik dengan menggunakan upaya yang dilakukan oleh KPU, yaitu ditetapkan petunjuk pelaksanaan tertib administrasi keuangan peserta pemilu, pedoman sistem akuntansi keuangan partai politik serta pemilu, dan pedoman pelaporan dana kampanye pemilu peserta pemilu. Yang kedua, saya akan menjelaskan perlunya penerapan akuntansi dalam partai politik. Ya, menurut saya ya perlu, agar terdapat keseragaman dalam penataan tertib administrasi keuangan partai politik. Penyusunan laporan keuangan partai politik berdasarkan akuntansi tersebut harus dapat mendorong
terciptanya struktur pengendalian internal yang tanggung dari partai politik yang ada. Pengendalian internal yang tangguh dibangun dari sistem akuntansi yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan dengan tujuan menjaga kekayaan organisasi, menguji ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya presentasikan ini boleh bermanfaat bagi penonton. Terima kasih.